Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum pelajaran kita mulai, ayo kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Bagus anak-anak, semuanya kompak untuk masuk. Semoga kedepannya terus semangat ya. Ini udah sarapan semua kan? Alhamdulillah, pinter kalau gitu. Sarapan itu penting untuk kesehatan kita, apalagi untuk belajar, supaya kita tetap sehat, aktif, dan bersemangat dalam menjalani aktivitas kita hari ini. Untuk materi kita kali ini yakni tentang unsur-unsur sejarah. Ada yang tahu apa saja, Nana? Coba dibuka LKS-nya halaman 20. Nah, di situ telah tertera yakni macam-macam unsur-unsur sejarah. Jadi, sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian di masa lampau. Sejarah memiliki unsur-unsur dalam setiap kajiannya. Manusia, ruang, dan waktu adalah 3 unsur penting dalam sejarah anak-anak. Apalagi ketiga unsur tersebut saling terkait satu sama lain dalam sejarah. Kenapa ketiga hal itu saling terkait? Sebab manusia adalah objek utama dalam kajian sejarah, dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan unsur ruang dan waktu yang melingkupinya. Sudah tahu ya anak-anak, ada 3 macam unsur-unsur sejarah. Yang pertama yakni manusia. Dalam sejarah, manusia diposisikan sebagai subjek sekaligus objek. Subjek sejarah merupakan penentu jalannya sejarah. Sejarah merupakan milik manusia karena merupakan pelaku dan objek utama dalam peristiwa sejarah. Hal ini didukung dengan pendapat sejumlah pakar. Yang pertama, Thomas Carlyle berpandangan jika gerak sejarah ditentukan oleh jiwa orang-orang besar. Ada lagi nih menurut Hugiono dan Purwantana 1987, gerak sejarah manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Ada lagi nih dalam bukunya Kunto Wijoyo 2011 berpendapat sejarah menyajikan fakta secara berkesinambungan atau memajangnya dalam waktu, bersifat mendeskripsikan, unik dan bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Senada dilansir dari buku Pengantar Ilmu Sejarah 2022, manusia di dalam peristiwa sejarah menjadi sentral atau pemegang peran. Oleh karena itu, keberadaan manusia dan segala aktivitasnya sangat menentukan di dalam suatu peristiwa. Sejarah merupakan sejarahnya manusia, bukan alam atau binatang. Keberadaan alam dan makhluk lainnya hanya berfungsi sebagai salah satu faktor penentu yang mempengaruhi sejarah manusia itu sendiri. Unsur penting dalam sejarah berikutnya yakni adalah ruang. Ruang merupakan dimensi tempat manusia dapat menghasilkan sejarah. Peristiwa sejarah dapat dikenali secara detail dengan meninjau tempat kejadian atau peristiwa yang berlangsung. Biasanya
akan ada jejak seperti benda-benda yang digunakan, bangunan, atau bentuk-bentuk tertentu. Cakupan ruang membagi sifat sejarah menjadi sejarah lokal, nasional, regional, dan dunia. Jadi, ruang berkaitan dengan aspek geografis. Unsur ini akan memberikan pemahaman tentang peristiwa sejarah menjadi lebih real, mudah, dan jelas. Nah, yang terakhir nih, yaitu waktu. Sejarah membicarakan peristiwa di masa lampau. Sejarah merupakan studi tentang aktivitas manusia dilihat dari kurun waktunya. Karena itu, waktu menjadi unsur penting dalam mempelajari sejarah. Dari unsur waktu, ada kronologi dalam sejarah. Sifat kronologi itu dikenal dengan konsep periodisasi atau pembabakan. Pembabakan sejarah didasarkan karakteristik pada peristiwa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi dalam pembentukan sejarah. Manusia bertindak dalam konteks ruang dan waktu. Dampak dari tindakan mereka bisa dilihat pada peristiwa dalam catatan sejarah. Nah, mungkin itu materi kali ini anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau gitu sekarang dibuka bukunya halaman 25 ya. Nah, di situ ada soal. Nanti di rumahnya dikerjakan. Minggu depan akan Ibu bahas ya. Ibu absen dulu ya. Alhamdulillah masih ada semua. Ayo kita berdoa dulu ya anak-anak sebelum Ibu akhiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Baiklah, kalau gitu Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.